Kak, aku doa Kak. Nggak usah didoain anak-anaknya, karena Tuhan udah bilang, hanya ada satu alasan. Oke, selamat datang di channel Children Care Ministry dan hari ini, jadi ini kontennya khusus kita mau bahas tentang perbedaan-perbedaan pelayanan anak tempo dulu gitu ya, sama zaman sekarang dan semoga menginspirasi. Dan hari ini seneng banget karena saya kedatangan senior saya nih, karena dulu saya belajar dari beliau dan hari ini seneng juga karena kita berpartner untuk melayani anak-anak. Hai Kak Dirman. Hai Kak Puji, kakak semua luar biasa. Kakak Puji, sehat? Puji Tuhan, sehat. Kakak sehat, Kak? Puji Tuhan, sehat-sehat Kak, keluarga sehat. Iya. Anak istri gimana Kak? Sehat, puji Tuhan. Keluarga saya, oke. Yes. Sehat dan sehat sentosa. Ya. Mantap. Saya berharap juga kakak semuanya sehat ya Kak ya. Amin, amin, sehat Kak. Puji Tuhan sampai hari ini udah setahun berjalan pandemi tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan kita. Puji Tuhan itu kasih karunia. Iya. Nah hari ini nih Kak kita mau bagi-bagi pengalaman karena kontennya ini khusus kita mau lihat nih perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang pelayanannya. Oke. Dan saya bersyukur loh, maksudnya ketemu kakak sampai sekarang tak tergoyahkan untuk tetap mendasari anak-anak ya di pelayanan anak. Kadang-kala kita pikir-pikir, aduh, ada orang-orang bilang kan, aduh sampai kapan gitu ya. Tapi kan kita punya ini ya, punya komitmen sendiri. Ya sampai, kalau saya sih sampai Tuhan jemput saya kali ya, tetap melayani anak-anak. Nah, ingat nggak waktu zaman dulu Kak? Waktu zaman jadul kakak melayani anak. Kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Nggak terasa loh, ternyata berjalannya waktu. Ingat dong pastinya Kak Puji, itu suatu pengalaman yang luar biasa, campur aduk ya antara keberanian, ketakutan, waktu mau melangkah untuk jadi guru sekolah minggu. Mungkin sebagian besar kakak-kakak latar belakang kekristenannya mungkin dari kecil sudah sekolah minggu di rumahnya. Kalau saya tidak Kak Puji, saya itu latar belakangnya tadinya mulai dari Buddha, mulai dari nggak ada agama, terus Buddha, terus tambah besar terus ke Katolik. At least boleh dibilang saya menjelang menikah. Nah, saya baru mengenal namanya Kristen Protestan di luar Katolik ya. Jadi saya dari SMP sampai kuliah itu di Katolik. Nah, kan bisa dapat gambaran ya Kak Puji ya. Ketakutan saya itu seperti apa waktu harus melangkah jadi guru sekolah minggu. Jujur tidak ada yang maksa, termasuk waktu itu calon istri, sekarang jadi istri, ibu dari anak-anak. Nggak pernah dia paksa. Waktu itu cuman awalnya itu jemput sih biasa, jemput pujaan hati ya. Kan dia sekolah minggu di satu gereja di Jakarta. Ya biasa Kak, kan jam ngapelnya ya kapan lagi, hari Minggu lah ya, oke hari Minggu. Nah itu selalu jemput jam 1 atau jam 2 setelah mereka selesai ngajar sekolah minggu, lalu ada berdoa sebentar guru-gurunya, setelah itu ngatur strategi untuk next week mau ngapain atau program-program yang lain waktu itu. Ya saya sambil nunggu, lihat-lihat seperti itu. Nah tibalah hari kita menikah, sampai hari itu pun tidak ada pembicaraan untuk saya jadi guru sekolah minggu. Tidak. Tetapi yang terjadi adalah saya ingat itu tanggal 28 kurang lebih ya, tanggal 28 Oktober. Itu saya jadi guru sekolah minggu. Jadi setelah menikah, saya ngantar istri, saya masuk ke ruang sekolah minggu. Nah, itu saya mulai nggak ada yang jeblosin juga tidak menawarkan diri mau jadi guru sekolah minggu. Dengan berjalan waktu tiba-tiba dikasih tugas saja. Dikasih tugas, wah luar biasa tugasnya Kak, keren. Nyusun sepatu.
itu saya ingat sekali nyusun sepatu, ya sepatunya macam-macam ya Kak ya, mulai dari yang kering, lembab dan basah kuyup. Nah, Kak tahu ya kalau udah basah kuyup itu artinya wah tangan kita wah itu dicium, astaga puji Tuhan berkat kasih karunia. Nah di situ gejolaknya gini Kak Puji. Saya dulu kan asisten dosen di salah satu perguruan tinggi di swasta di Jakarta. Biasa ngajar mahasiswa gitu ya. Ngajar mahasiswa, itu udah biasa deh. Tapi untuk menghadapi anak-anak, wah, waduh Kak Puji, itu ketakutannya luar biasa. Dan juga saya ingat pertama kali saya dipercaya untuk ngajar itu di kelas balita. Balita. Cuman nggak sampai 20 anak. Nah, itu keringat dingin, ya pucat, bisa bayangin ya. Saya berhadapan dengan mahasiswa calon sarjana arsitektur itu udah biasa ya dengan mereka gitu yang ngajar dengan begitu mudahnya. Tapi dengan anak kecil, balita, luar biasa. Itu pengalaman saya yang tidak pernah terlupakan. Cuman waktu itu dengan teman-teman sepelayanan selalu memotivasi, jangan tunggu nanti bisa baru melayani, jangan tunggu nanti kan banyak nih kita juga suka dengar, aku belum siap kak aku udah ketuaan kak kayaknya banyak macam-macam alasannya ya. Tapi yang lebih sering soal kesiapan, aku belum bisa kak, aku nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi puji Tuhan waktu itu ada kakak yang bilang, jalan aja sekarang Kak Dirman, kapan lagi nunggu kakak siap, kemungkinan besar kakak juga nggak akan pernah bisa melayani, kemungkinan besar kakak pun tidak akan tergerak untuk melayani. Wow, itu statement dari saya boleh bilang kakak rohani saya waktu itu Kak kuat gitu. Oke, saya melangkah ya. Dan berjalannya waktu Kak Puji WA saya, Kak ngobrol yuk soal sekolah minggu saya merenung, gak terasa ya dari ketakutan itu sudah 25 tahun berjalan. Itu Kak Puji. Nah, yang saya mau tanya, Kak Dirman kan sama Kak Susi ya, itu kan dari arsitek ya. Kalau sekolah insinyur gitu kan itu memang berjuang dan itu emang cita-cita banget gitu. Nah, apa yang membuat kakak kuat banget yang akhirnya terjun, kalau nggak salah kakak kan akhirnya full timer kan di anak-anak? Motivasi cuma satu, Tuhan Yesus berbelas kasihan sama saya. Saya cuma meneruskan aja Kak, berbelas kasihan terhadap anak-anak. Ya kita jujur kita ketahui bersama bahkan sampai hari ini masih banyak yang menganggap pelayanan anak itu pelayanan nomor kesekian sampai hari ini. Saya cuma pegang belas kasihan Tuhan. Bisa bayangkan kalau waktu itu Tuhan tidak peduli sama saya. Ya, bisa Kak Puji bisa bayangkan kehidupan saya akan seperti apa. Kehidupan keluarga saya bisa akan seperti apa. Kalau Tuhan tidak punya belas kasihan terhadap hidup saya. Nah, dasar itulah membuat saya apapun yang terjadi, bahkan saya ngomong sama istri, apapun yang terjadi, dihargai atau tidak dihargai, dihormati atau tidak dihormati, ya dilihat atau tidak dilihat, saya akan terus melayani Tuhan khususnya di anak-anak. Karena ini generasi yang luar biasa. Ya, boleh kita jujur bilang masa depan gereja ya di mereka gitu loh. Mereka akan besar nanti gitu loh. Tapi kita yang tua ini akan berlalu, suatu saat nanti akan selesai. Nah, kalau mereka tidak dipersiapkan, siapakah yang mau gantiin Kak Puji, Kak Dirman, kakak-kakak guru sekolah minggu yang luar biasa di negeri ini gitu. Nah, itu kita harus persiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Nggak bisa ngandelin orang lain Kak Puji, kita. Betul. Kita sih. Kalau menurut Kak Dirman ya kayak gitu ya. Makanya Kak Dirman bisa bertahan sampai hari ini. Sementara ya Kak Puji juga tahu ada teman-teman kita juga yang sudah beralih ya, tetap melayani Tuhan, tetapi sudah fokusnya mungkin beda, panggilannya sudah berubah. Puji Tuhan Kak Dirman masih tetap sampai hari ini Kak Puji. Iya, saya masih ingat tuh, saya belajar dari kakak dulu waktu zaman dulu ya, karena kita ngomongin zaman dulu kan, saya ingat tuh saya belajar ke kantor Kak Dirman untuk belajar alat peraga gitu ya. Setelah itu kan kita pisah nggak ketemu berapa tahun ya. Kemudian saya dulu tinggal di Ancol gitu, akhirnya saya pindah ke BSD. Di BSD ketemu sama Kak Dirman. Nah, waktu saat ketemu kan dulu sempat kita jalan ya. Ada inspirasi kakak tuh yang membekas ke saya tentang, Kak Puji, kalau buat anak-anak kaki jadi
kepala jadi kaki, ayo gitu. Nah itu membekas banget tuh buat saya gitu. Setelah saya dengar itu tuh, waktu itu kita main boneka kalau nggak salah ke sekolah gitu ya. Nah itu wah luar biasa itu. Dan sampai hari ini justru membuat saya tuh kadang-kadang inget gitu, termotivasi. Nah zaman dulu nih, ada nggak Kak yang lucu? Banyak. Banyak yang lucu juga, itu akhirnya juga menjadi bahan pertimbangan. Ya, kalau dibilang selama 25 tahun perjalanan, di tengah komitmen yang ada, ya rasa jenuh, rasa pingin udah itu juga pernah. Jadi nggak mulus ya Kak, jangan pernah dibilang mulus-mulus aja, nggak. Rasa kecewa, rasa putus asa, tapi lucu-lucu khususnya sama anak-anaknya ya, sama anak-anak, pelayanan sama kakak-kakak, khususnya kalau ke daerah gitu ya. Ada dua nanti saya cerita, satu dengan guru, satu dengan anak sekolah minggu. Jadi ada anak satu, itu pengalaman sampai hari ini saya tidak terlupakan, dan itu yang membuat saya, kalau saya mau mundur saya harus ingat ini ya, kalau saya mulai lemah saya ingat ini. Tapi lucu kejadiannya, jadi ada anak gendut gitu, biasa gitu ya, kalau kita guru sekolah minggu ketemu anak gendut tuh senang banget ya. Kalau ketemu anak yang krempeng, ingusan, belum tentu. Nah itu harus diwaspadai, kita harus sama rata. Nah, anaknya lucu, aktif gitu ya. Oke, nah satu ketika saya panggil, saya lupa namanya, tapi saya percaya sekarang dia pasti sudah, bisa jadi sudah berumah tangga ya sekarang. Mungkin kalau dia, nggak tahu dia ingat apa tidak ya, dia tiba-tiba datang, kakak, apa kabar? Dideketin, tiba-tiba apa yang terjadi Kak Puji? Dia jadi atlet taekwondo dan perut saya ditendang. Puas, itu rasanya. Saya pikir dia mau peluk saya, tapi dia justru tendang saya. Nah itu saya akhirnya sempat berpikir, gile nih jadi guru sekolah minggu, bukan anak-anak gua gitu loh, tapi dia nendang gua, nggak bisa marah, nggak bisa kesel. Tapi di situ Tuhan aja itu, ya gitulah anak-anak gitu. Dia sebenarnya ya mungkin dia ekspresikan mungkin dia bukan marah, karena memang waktu itu lagi saya panggil, dia juga Kak Dema apa kabar, tiba-tiba dia tendang gitu loh. Mungkin dia anaknya aktif ya, tapi di situ ya orang suka nanya, kakak nggak mundur dari, enggak, saya nggak akan pernah mundur hanya gara-gara itu, tidak. Sama dengan Tuhan Yesus kan, dia nggak akan pernah mundur dengan gara-gara kita lemah sedikit aja di sekolah minggu, merasa putus asa, merasa mau mundur, ya Tuhan nggak pernah berhenti gitu loh Kak, untuk terus mengencourage kita. Nah itu yang membekas sampai hari ini ya. Kalau sama kakak-kakaknya, kalau pelayanan ke daerah, saya pernah dengan Kak Daniel yang sekarang jadi ketua divisi anak di WTC Kids Serpong Kak. Nah, pernah sama dia, sama kalau Kak Cynthia nonton channel ini, Kak Cynthia akan ingat kita bertiga waktu diutus ke Lampung. Waktu diutus ke Lampung itu ya dengan kepolosan kita gitu ya, ketawa ketiwi, itu naik travel Kak, bukan naik pesawat. Kita naik travel. Wah, masalahnya sopir travelnya ngebut, gitu, waduh, di jalan tol itu kita pegangan, udah pegang kiri kanan Kak, geser kiri, geser kanan, sudah. Nah, sampai di Lampung, istirahat di rumah gembalanya, kan haus ya Kak, kita nggak disajiin minum, keren kan? Ya, suka ya kan? Nggak ada minum, nggak ada ini. Tiba-tiba Kak Daniel haus gitu ya. Kak Cynthia menawarkan, Kak aku punya susu Kak. Ini pengalaman nggak pernah saya lupain. Nggak ada susu Kak. Asik, susu saset. Jangan nggak usah sebutin merek ya. Itu warna putih, susu kental manis warna putih saset. Dibuka, dituang sama Kak Cynthia, diaduk sama Kak Daniel, dia minum. Aduh Kak Cynthia, makasih, segar banget susunya. Saya curiga, saya bilang Kak Daniel, sejak kapan ada susu saset putih isinya coklat? Kak Daniel baru diam. Iya. Nah, artinya apa Kak? Kata Kak Daniel. Saya bilang, itu artinya kadaluarsa Kak. Apa Kak Cynthia lihat? Astaga Kak Daniel, sorry Kak, bener udah lewat kadaluarsa. Ya kadang kita
guru sekolah minggu saking happy-nya, saking excitingnya melayani anak-anak sampai lupa gitu loh, sampai tanggal kadaluarsa ransum kita aja kita nggak perhatiin. Tapi nggak sakit itu? Puji Tuhan sehat tuh sampai sekarang Kak Danielnya. Itu luar biasa Kak, pertarungan nyawanya gitu ya. Kita di jalan itu benar-benar Kakak bisa bayangin, cuman kita bertiga anak Tuhan, sisanya yang dari agama lain, berbahasa roh sekenceng-kencengnya di situ, kadang nggak noleh gitu kan ya. Itu pengalaman-pengalaman, banyak sih pengalaman-pengalaman yang lain gitu ya Kak, salah jalan, nyasar, macam-macam. Ya puji Tuhan. Ya, dari pengalaman ini satu sih yang saya petik sih tentang yang tadi ya, waktu tiba-tiba anak jadi taekwondo gitu kan, lalu kemudian sampai pelayanan sampai seperti ini gitu kan. Nah, saya lihat karena dasarnya ya, karena Kak Dirman tadi dasarnya pertama karena belas kasihan. Yang kadang-kala kan guru sekolah minggu begitu ketonjok anaknya langsung mundur gitu. Mungkin karena visinya ya pengen menyenangkan diri sendiri kan, pengen karena senang sama anak-anak gitu kan. Bisa jadi. Tapi satu poin ya itu belas kasihan gitu. Terus Kakak ingat nggak satu nama anak sekolah minggu Kakak yang sampai hari ini masih pelayanan? Ada, namanya Michelin, dia kembar sebenarnya. Kalau Kak Eni itu teman pelayanan saya juga di salah satu gereja di Jakarta gitu. Itu Kak Michelin itu juga dulu waktu zaman saya jadi guru sekolah minggu, dia anak remajanya di situ di sekolah minggu. Sekarang boleh dibilang sempat saya dengar dia juga sudah jadi ketua departemen anak dari cabang gereja itu. Saya senang banget dengar itu, Kak, senang sekali. Berarti apa yang kita tabur, firman Tuhan yang kita tabur. Mungkin waktu itu ya mereka di tengah-tengah namanya suka anak-anak ya, ketidakmengertian mereka dengan memang ya namanya anak-anak suka lari sana lari sini, kita pikir dulu mereka nggak dengerin, tapi itu ternyata benar yang firman Tuhan bilang, firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Bapa dan pasti berhasil. Nah itu keren banget. Saya percaya, jadi setiap saya kalau cerita, saya cuma yakin ini firman Tuhan yang saya sampaikan, bukan cerita karangan saya. Nah, berarti apa? Ya firman Tuhan sudah Tuhan mandatkan, dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Bapa dan pasti berhasil. Ada kepastian. Keren Kak Puji. Itulah firman Tuhan. Nah, ini yang udah ada hubungannya dengan sekarang nih. Enak mana Kak pelayanan zaman dulu 20 tahun yang lalu sama sekarang? Kalau ditanya enak mana, buat saya sama aja sih Kak. Sama kembali tadi, karena buat saya karena saya dasarnya itu belas kasihan. Jadi mau zaman dulu mau sekarang itu sama. Cuman hanya saja cara kita bertugas melayani Tuhan itu berbeda sesuai dengan zamannya. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, kita sudah tidak bisa bertemu secara fisik dengan mereka. At least makanya waktu ada kegerakan Kids Altar di WTC Kids, saya ikut. Saya bilang sama Kak Daniel, saya ikut Kak. Gitu. Di tengah-tengah ketidakmengertian nanti mau ngapain gitu. Tapi hari-hari ini ya ternyata saya dapat adik baru lagi. Sekarang di kelompok saya itu sudah ada masuk 18 Kak Puji, 18 anak cowok yang beraneka ragam karakternya gitu loh. Jadi nah, di gereja lokal ya, di gereja lokal Kak Dirman ya. Di gereja lokal ya, sekalipun saya ya tidak mempersalahkan siapapun, kembali lagi kan ini soal keputusannya Kak Puji ya, soal keputusan, soal motivasi untuk melayani Tuhan. Saya pegang juga gini, hanya ada satu alasan untuk melayani Tuhan di anak-anak, yaitu belas kasihan. Tetapi ada 1000 alasan untuk menolak itu semua. Hanya ada satu alasan untuk saya, ya Kak, saya ngomongin saya deh. Saya melayani Tuhan sampai hari ini, yaitu belas kasihan. Tetapi ada banyak, bahkan 1000 alasan, 1001 alasan untuk orang bisa berkata, jangan aku dulu deh.
dengan bla 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 blanya dengan Mas pandemi. Seringkali yang saya dengar ya pandemi lah, teknologinya lah, sinyalnya lah, bla 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 bla. Tapi saya cuma bilang gini Kak Puji, selama kita ada belas kasihan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk kita bergerak melayani Tuhan di anak-anak. Karena ada juga terkomunikasi sama saya ya pada akhirnya ya, orang tuanya punya keterbatasan kuota. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bisa terkoneksi. Akhirnya saya bisa ada solusi ya. Tadi Kak, karena belas kasihan dikatakan kita punya kerjaan nggak ada, kita punya urusan keluarga nggak ada, kita punya anak saya juga sudah satu remaja, satu masih kecil, itu kan butuh perhatian, ada istri ya kan, keluarga juga perlu diperhatiin. Ya bisa berbagi nggak? Apapun juga kalau dasarnya belas kasihan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Kak Puji, Kak Dirman, kakak-kakak yang lagi nonton channel ini untuk melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yes. Ini pertanyaan di konten ini, kakak inget nggak 10 nama tim dari pelayanan kakak dulu? Tapi inget nggak kira-kira 10? Banyak boleh yang sudah dipanggil Tuhan, boleh. Boleh, ya. Saya juga terberkati dengan Kak almarhum sahabat kita, Kak Effendi ya, yang akhir tahun kemarin, pas persis tanggal 31 Desember, beliau mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Itu luar biasa. Itu kita jungkir balik sama dia, itu saya nggak pernah lupa ya Kak. Dia sudah finish ya? Finish, tinggal kita nih antri. Ya, itu luar biasa. Kak Effendi dengan talentanya yang luar biasa, dengan ya Kak Puji di samping saya, itu Kak Puji, ya kan? Saya dua, ya, ada Kak Daniel, ada Kak Mika. Kalau yang sekarang yang ketemunya di atas tahun 2000-an tuh ada Kak Yudi. Tapi kalau yang lama-lama misalnya dari Cikarang ada Kak Yafet. Ya. Ya, ada Kak Pinita, ada Kak Johan di Bandung, ada Kak Joshua di Palembang, ya, ada Kak Oktaf juga di Palembang. Bogor. Ada Kak Adi. Kak Adi mana Kak Adi? Kak Adi. Ya, Kak Adi ya. Terus ada Kak Sandra di Rayon 1 di Bintaro. Tapi ya. Kakak kenal nggak yang di Jambi? Yang di Jambi kenal nggak? GBI Abadi kenal, tapi yang koordinator yang sebelumnya ingat mukanya tapi lupa namanya karena udah lama sekali tidak terkoneksi ya Kak. Kakak ingat Kak Suryadi nggak? Kak Suryadi ingat. Ya sekarang itu dia tuh mirip sama Kak Suryadi tuh gerak-geriknya ya. Yang di Jambi. Lupa namanya. Nah kayak gitu. Terus ada Pekanbaru ada Kak Sondang. Ya. Oh ada. Gitu. Lebih kali udah 10. Oh udah lebih. Ya ada Christian yang sekarang di Papua sama istrinya Ira. Oh iya. Mereka orang-orang luar biasa ya. Ada Kak Cynthia, ada Kak Lisa, ada Kak Natalia, ada Kak Angga, itu yang dulu. Kalau kakak disuruh milih untuk balik ke masa zaman dulu, masa lalu, kakak akan melakukan apa untuk pelayanan anak? Saya pilih untuk tidak kembali ke masa lalu. Ya, kenapa? Kak? Lebih baik buat saya adalah memaksimalkan apa yang ada di hadapan kita sekarang daripada berandai-andai. Kalau buat saya ya Kak, itu kayak apa ya? Kalaupun dikembalikan ke masa lalu pun dulu belum tentu juga kita Kalau dasarnya bukan karena belas kasihan ya, kita pun tidak akan melakukan apa-apa. Lebih baik yang sekarang yang ada di tengah pandemi ini, ya kakak-kakak, apa yang mau kita berikan buat Tuhan, bukan buat kita. Tuhan sudah berikan hidupnya, Tuhan sudah berikan nyawanya, Tuhan sudah berikan hak khusus buat kakak-kakak dan saya, Kak Puji, kita semua jadi pewaris kerajaan Allah dengan kematiannya di kayu salib. Mungkin kita sebentar lagi Paskah. Ya gitu, buat saya 25 tahun saya melayani belum apa-apa saya untuk bisa merespon kasih Tuhan yang luar biasa ya Kak. Menurut kita kayaknya kita udah babak belur ya dalam melayani, nggak dihargai, dicuekin ya, nggak dianggap.
Makanya banyak juga guru sekolah minggu jadi malu kalau ditanya pelayanannya apa, guru sekolah minggu ini nggak berani ngomong gitu loh. Kenapa harus malu? Gitu. Toh Kak Puji, Kak Dirman, kakak-kakak semua Tuhan yang pilih untuk bisa melayani, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Keren loh Kak, kita itu dipilih loh Kak, tinggal mau bertahan apa enggak, itu doang. Iya. Pesan buat guru-guru sekolah minggu Kak? Pesennya gado-gado 2 pakai cabai. Kalau cabenya pedas berarti talinya karetnya 2 ya Kak. Kembali ke kita masing-masing. Ya, Kak. Ada tuayan yang begitu banyak. Tinggal Tuhan lagi menunggu penuaian-penuaiannya. Mau nggak kakak dan saya? Yuk kita sama-sama bergerak. Ya jadi penuai-penuai Tuhan. Ingat kakak, tuayan itu banyak, tapi penuainya sedikit. Ini Kak Puji. Banyak juga orang suka doa, Kak, aku doa Kak, supaya banyak anak-anakku Kak di gereja Kak, banyak Kak. Nggak usah didoain anak-anaknya, karena Tuhan udah bilang, tuayan banyak, tinggal penuainya yang sedikit. Ayo Kak, biar kita itu jadi yang sedikit. Kan Tuhan juga udah bilang ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Karena nanti yang setia itu bisa dihitung. Nah biarlah Kak Dirman, Kak Puji, nah Kak Fendi itu udah masuk ke kategori yang setia dia, finish itu Kak Fendi. Nah biar kita Kak Dirman bisa juga dapat label setia. Itu Kak, maju terus. Sekali lagi, hanya ada satu alasan untuk bergerak mulai sekarang. Jangan nunggu nanti, sekarang, yaitu belas kasihan. Tetapi ada 1001 banyak alasan untuk berkata tidak. Itu Kak. Luar biasa. Thank you ya. Jadi teman-teman ada banyak pelajaran yang hari ini kita dapat dari Kak Dirman. Satu yang saya harus garis bawahi tentang belas kasihan. Jadi inti dari semuanya, bagaimana kakak-kakak kuat di dalam pelayanan anak, belas kasihan terhadap anak-anak. Kak Dirman, di belakang Kak Dirman apa tuh? Aku guru sekolah minggu. Ini kayaknya channel baru ya? Ya, saya itu tadinya kan nggak gitu suka si Kak Puji untuk apa. Bukan nggak gitu suka juga. Di samping nggak suka, nggak gitu berani kayak Kak Puji ya tampil di layar gitu ya. Wah. Padahal keren loh kakak tampil di layar. Ya tapi ini saya lagi mencoba untuk memberanikan diri kakak dalam waktu dekat. Kak Dirman berharap nanti channel aku guru sekolah minggu itu akan saya share di media sosial. Ya bisa berjumpa dengan kakak-kakak. Ya saya cuma berpikir ya apa yang bisa saya bagi saya akan bagi, apa yang saya tahu saya akan kasih tahu, yang saya nggak tahu saya nggak berani kasih tahu. Nanti iklannya ada di channel ini juga lah ya. Thank you Kak Puji. Ya pokoknya saya akan taruh di sini aku guru sekolah minggu karena ini buat saya itu kebanggaan. Thank you Kak Dirman. Sama-sama Kak Puji. Sangat menjadi berkat khususnya buat teman-teman yang menyaksikan channel Children Care Ministry. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan di tema-tema yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya. God bless you Kak Dirman. Bye-bye, God bless you Kak Puji, kakak-kakak semua. Luar biasa.